Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom friend, apa kabarnya? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Kali ini Joseph Stories akan berbicara tentang mengapa kita harus percaya Bible. Saya percaya kalian pernah melihat ular. Dulu ular memiliki kaki, tetapi dikutuk Tuhan, sehingga ular berjalan dengan perutnya. Mari kita baca Kejadian 3 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang Tuhan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Dan lihatlah, ribuan bahasa yang ada di bumi ini sekarang, mari kita bandingkan dengan Kejadian 11 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dan juga pasti pernah melihat pelangi kan? Kejadian 9 ayat 11 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan. Ketiga contoh di atas adalah hal yang tertulis dan terjadi di dalam Bible, dan sampai sekarang masih bisa kita saksikan. Kalau kita ke kebun binatang, kita melihat ular. Ular berjalan dengan perutnya, bukan? Bukankah di Indonesia beraneka macam bahasa? Dan yang terakhir, lihatlah pelangi. Sampai sekarang ini masih ada kan? Secara logis manusia akan percaya sesuatu yang terbukti atau sesuatu yang logis. Apakah semua isi di Bible masuk akal dan bisa dibuktikan? Mari kita cek Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Elohim, dan firman itu adalah Elohim. Jelas di sini dikatakan bahwa firman itu adalah Elohim. Dan Yohanes 10 ayat 30 mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian mari kita baca 2 Timotius 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan kita Yesus Kristus tidak lagi bersama kita saat ini di dunia, karena sudah naik ke atas sorga. Jadi yang menjadi pedoman kita saat ini dalam menjalani hidup kita adalah firman-Nya. Seandainya beliau sekarang masih bersama kita di dunia ini, kita bisa bertanya langsung tentang pedoman hidup, juga tentang banyak hal. Tetapi karena beliau sudah naik ke surga, maka satu-satunya pegangan dan pedoman hidup kita adalah firman Tuhan, yakni Bible. Karena Bible itu merupakan tulisan yang diilhamkan Tuhan oleh Elohim. Jadi bukan karya manusia. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 15. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci, yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau dalam keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Berisi nubuatan yang digenapi. Nubuatan adalah seseorang mengatakan sesuatu yang akan terjadi pada hari yang akan datang. Nubuatan berkaitan dengan pribadi Tuhan yang Maha Tahu. Matius 12 ayat 40. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan,
3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Perhatikan kata akan di dalam ayat di atas. Persis sama kenyataan ketika Yesus berada di alam maut. Matius 26 ayat 34, demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Hal ini juga benar-benar terjadi, persis sesuai dengan perkataan Yesus. Berikut ini adalah beberapa fakta tentang Alkitab. Setiap tahun terjual lebih dari 100 juta kopi dan sudah diterjemahkan hampir ke 690 bahasa. Yang kedua, perseteruan antara Israel dengan Palestina masih berlangsung dari zaman dahulu sampai sekarang juga. Yang ketiga, Danau Galilea, danau yang sering disebutkan di Alkitab, masih ada sampai sekarang. Yang keempat, Sungai Yordan, sungai di mana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, masih ada sampai sekarang. Laut Mati yang sering disebutkan di Alkitab masih ada sampai sekarang. Kota Bethlehem, kota di mana Yesus dilahirkan, masih ada. Kota Yerusalem masih ada sampai sekarang juga. Roma, salah satu kota di mana Paulus mengabarkan Injil, masih ada sampai sekarang. Bisa kita lihat jika kita berkunjung ke negara Italia. Alkitab ditulis lebih dari 40 penulis dengan durasi sekitar 1500 tahun dan latar belakang penulis yang berbeda-beda dan juga tidak saling kenal. Namun semua tulisan yang 40 orang tersebut satu kesatuan yang utuh dan tidak kontradiksi. Coba sekarang kita kumpulkan 40 orang dan kita suruh menuliskan apa yang ada di dalam pikiran mereka dalam secari kertas kosong. Setelah itu kita kumpulkan. Pasti tulisan tersebut tidak sama, berbeda satu sama yang lain. Itulah karena tidak diilhami oleh Roh Kudus. Itulah mengapa saya percaya Alkitab. Bagaimana dengan friend? Pertemuan kali ini akan saya tutup dengan Markus 13 ayat 31 yang berkata, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Maju terus dalam Kristus. Haleluya.